pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Bulan dari STPMN. Saya merupakan dosen tetap program studi Manajemen Agroindustri PSDKU Kampus Sidoarjo, jurusan Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan pernyataan diri dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar akuntansi. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi dengan kode MID 410805 merupakan mata kuliah dasar bagi semester 1 Prodi Manajemen Agroindustri dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 kegiatan teori dan 1 SKS kegiatan praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian yaitu 14 kali pertemuan materi pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi membekali mahasiswa agar mampu mencatat transaksi, mengelola pembukuan, serta menyusun laporan keuangan untuk usaha jasa, dagang, dan manufaktur, termasuk dalam usaha agroindustri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS meliputi yang pertama yaitu CPL 2, mampu memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan dan kelayakan usaha, serta menyusun rekomendasi berbasis analisis yang sesuai dengan konteks agroindustri. Yang kedua yaitu CPL 7, mampu merancang strategi bisnis dan lokasi sumber daya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan nilai lokal, sosial, etika, dan keberlanjutan. Tujuan belajar yang diharapkan diperoleh mahasiswa antara lain yaitu mahasiswa mampu menyusun, mengelola, dan menganalisis pembukuan serta laporan kinerja keuangan usaha agroindustri secara akurat sesuai dengan prinsip dasar akuntansi untuk menilai kondisi serta kelayakan usaha. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu merancang rekomendasi strategi bisnis dan alokasi sumber daya usaha agroindustri berdasarkan hasil analisis pembukuan keuangan serta efektif dan efisien dengan mempertimbangkan nilai lokal, sosial, etika, dan keberlanjutan. Pembelajaran dasar-dasar akuntansi yang dirancang menggunakan kerangka delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada aspek delivery, materi disampaikan secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pada aspek interaction, mahasiswa terlibat aktif melalui pertanyaan pematik, studi kasus, diskusi kelompok, latihan pencatatan, presentasi, dan tanggapan antar kelompok. Pada aspek assessment, saya menerapkan asesmen hipnosis melalui apersepsi, asesmen formatif selama diskusi dan pelatihan, serta penilaian case method dan tugas PKPM menggunakan rubrik. Pembelajaran ditutup dengan refleksi atau exit ticket untuk mengukur keterampilan tujuan belajar yang diperoleh oleh mahasiswa. Sedangkan media yang digunakan selama pembelajaran meliputi bahan presentasi, bukti transaksi, tabel analisis, lembar kerja mahasiswa, dan LMS. Berikut merupakan video proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Pusing terus. Malah tinggal tuh, akhirnya nggak bisa konsentrasi.
Debit, kredit itu aja. Jangan dulu jumlahin dulu. Bukan, yang masuk debit apa kredit? Debit. Nah, modal masuk debit apa kredit? Kredit. Terus ini urusannya bukan di sampingnya. Ini, di sini kredit. Sing kredit di atas. Ini urusan modal. Nah, di sini bawah debit, kredit. Nah, modalnya naik apa turun? Masih, ya kan? Karena masih belum ada pengurangan atau penambah. Oke, benar. Ini kan kita analisis yang pertama. Coba yang kedua, siapa yang mau maju? Yang kedua, Fitri membayar sewa kos 1 bulan sebesar 10 juta. Kan gak ada tulisannya dia kredit. Berarti dia dibayarnya tunai. Berarti ya bagusnya. Sewa masuk apa? Beban sewa positif apa negatif? Positif. Nah, masih belum ada, nggak ada yang lain ya. Maafnya? Negatif. Ya. Nanti karena berkurang untuk membayar sewa. Debit apa kredit? Kredit. Debit apa kredit? Debit. Bebannya kurang ya. Kredit awalnya toh. Selanjutnya 3 sama 4. Evi maju nih, apa sih? Saya berhenti. Oh, Inaya. Yang 3, membeli mesin cuci sebesar 10 juta. Secara kredit. Nah, itu yang peralatannya positif apa negatif? Positif. Kenapa? Karena yang awalnya kan belum ada
Tab itu ada tanggal, kemudian akun atau keterangan. Akunnya yang mana berarti dimasukkan? Tanggal kan tanggal transaksi. Terus ini akun atau keterangan berarti dimasukkan yang mana? Ini yang dimasukkan referensi ini berhubungan dengan buku besar. Atau ada yang masih bingung? Bingung itu. Apanya? Kan kas hutang itu mau masuk semua debit kredit. Kas hutang kan ini bertambah karena kemudian debit kredit ya. Kenapa? Karena ini pas di awal itu masih belum ada. Jadi dia jadi awalan atau saldo awal. Jadi makanya dia disebutkan di sini positif. Jadi ketika misalkan nanti di transaksi berikutnya, nah, jadi ada misalkan tadi kan dia hutang di bank ya kan, yang diatas cair hutang di bank, dia mendapatkan kasnya di debit, hutangnya di kredit. Kemudian ada gini transaksi, Bu Fitri membayar hutang bank sebesar tadi berapa? 5 juta. Jadi misalkan dia membayarnya 5 juta, berarti kalau dianalisis tulisannya apa berarti? Membayar hutang bank sebesar 5 juta, berarti ditulisnya apa berarti? Membayar hutang, keluarkan uang atau enggak? Berarti yang di bawah berarti apa? Kasnya berkurang, berarti kan di bawah ya kan? Nah, membayar hutangnya yang di atas. Nah, tapi di mana? Di sini apa berarti? Di sini dia hutangnya berkurang. Kasnya juga berkurang. Tapi di sini debit kredit. Nah, ini kalian harus bisa. Ini kemarin kita perlu ada analisis. Jadi pertama atau belum bukan dilihat dari kas kan ya kan, dapat uang satu bulanan berapa ya kan, kasnya berapa itu ditaruh di mana? Di debit. Kreditnya berarti apa? Sama, kreditnya itu adalah seperti modal ya kan, bisa dikalikan sebagai modal. Nanti kalau untuk pakai ini untuk kehidupan, untuk catat uang bulanan kan kalian. Dan itu seterusnya misalkan untuk beli makanan, beli apa yang di atas ini apa? Maksudnya apa? Yang di berarti apa? Kalau untuk beli makanan, yang debitnya expense itu pengeluaran atau beban, ya kan? Beban yang di atas debit, di bawah baru atas atau kredit. Kalau kalian mau mencatatkannya untuk uang saku atau ada soal, ada beberapa transaksi. Transaksi selama 1 bulan. Jadi tadi kan contohnya cuma bukan transaksi. Ya, ini ada beberapa transaksi yang dilakukan selama 1 bulan. Jadi dianalisis, kemudian baru dimasukkan ke jurnal umum. Jadi sini, nah nanti dikumpulkan di video depan, nanti kita koreksi bersama. Apakah jawaban kalian benar atau tidak? Dari itu soal ditanyakan nggak? Ada nggak? Ketika mau bikin tabel harus menggunakan garis, jangan sampai apa kalau ya, jadi ingat ya harus membuat tabel. Kemudian harus ingat harus ada headnya, ada judulnya, jangan lupa judul.
Harus benar, apa yang benar? Pencatatannya, kalau ada yang salah, hasilnya bisa nggak? Terus Peraturan akun-akun mana yang masuk ke ini? pencatatan akun atau aturan pencatatan akunnya harus benar-benar gina. Apa? Jangan sampai salah. Kalau salah apa ya nanti jatuhnya nanti bisa nggak balance? Bisa jadinya itu nanti bisa juga nggak balance. Seharusnya misalkan kalian aja kasnya berkurang, tapi ternyata kalian harusnya bukan kas yang berkurang tapi hutang yang berkurang. Nah, kan ada jadi kesalahan. Jadi juga perlu diingat. Nah, selain itu apa? Udah itu aja. Yang pertama yang pasti itu harus kayak balance itu pasti. Kemudian pencatatannya juga harus benar-benar diingat. Karena apa? Itu tadi. Karena kalau nggak salah pencatatan, akan salah hasilnya juga ikut salah. Jadi jurnal itu juga harus ingat tadi aturan. Analisis transaksinya itu juga harus benar. Kalau nggak ada yang ditanyakan, benar sudah nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi kita akan bertemu minggu depan dengan tugas yang sudah yang kalian kerjakan tadi ya. Soalnya tadi jangan lupa untuk dikerjakan, dibukukan minggu depan. Kita koreksi bersama. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu, tidak ada yang sakit, dan bisa bertemu kembali dengan saya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, akuntansi tidak cukup dipelajari dengan menghafal istilah debit dan kredit. Mahasiswa juga perlu memahami alasan di balik setiap pencatatan dan mampu menghubungkan transaksi dengan perubahan kondisi keuangan usaha. Karena itu, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga saya mengarahkan mahasiswa untuk mengamati bukti transaksi, mengidentifikasi akun, menentukan perubahan akun, mendiskusikan alasan, menyusun jurnal, dan melakukan refleksi atas kesalahan yang ditemukan. Pendekatan ini penting bagi mahasiswa manajemen agroindustri dikarenakan keputusan usaha yang baik membutuhkan informasi keuangan yang akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Melalui pembelajaran dasar-dasar akuntansi, saya harapkan mahasiswa tidak hanya mampu mencatat angka, tetapi juga memahami makna ekonomi dari setiap transaksi. Ketelitian, kejujuran, dan kemampuan menjelaskan alasan merupakan fondasi penting dalam penyusunan informasi keuangan. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya Sekar Ayu Wulan dari STPMM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.